Ini pertemuan ketiga untuk kita membahas matang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Pada pertemuan pertama kita membahas bagian pertama yang terdiri dari 2 poin dari teks atau matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah, di mana 2 poin itu pada poin pertama dan kedua membahas tentang ideologi Muhammadiyah. Kemudian pada bagian kedua dan pertemuan kedua kita membahas poin ketiga dan keempat yang mengandung persoalan mengenai faham agama menurut Muhammadiyah. Itu yang membahas poin ketiga dan keempat. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir dari matang keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah, yang mana pada poin terakhir atau poin kelima itu mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia, yang bunyinya teks itu, bunyi teks matang keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah pada poin kelima, yaitu Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa ini di matang keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah membahas dan mencantumkan teks matang keyakinan cita-cita hidupnya itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bukankah Muhammadiyah itu berdiri sejak 1912 sebelum Indonesia merdeka? Ini kan kalau kita baca tadi tesnya itu sesudah merdeka. Ya memang, karena matang keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah ini itu dirumuskan, ya, dibuat pada tahun 1969 lewat Tanwir Muhammadiyah di Ponorogo tahun 1969. Dan inilah Muhammadiyah sebenarnya
dari awal berdirinya mengikuti perkembangan. Jadi itu Muhammadiyah menyelesaikan pergerakannya ini, tujuannya bagaimana mencapai maksud dan tujuan itu sesuai dengan perkembangan, apa yang harus dilakukan sesuai dengan kondisi. Karena Islam itu tidak pernah tidak sesuai dengan kondisi. Itu Islam seperti itu. Islam itu akan berlaku, makanya Al-Quran itu akan berlaku sepanjang masa. Karena dia adalah, Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad adalah khataman Nabi, penutup Nabi. Makanya juga di dalam Al-Quran disebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agama. Jadi agama yang dibawa oleh Rasulullah ini itu sudah sempurna. Karena kesempurnaannya itu, maka dia akan berlaku sepanjang zaman. Tidak sama dengan agama-agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Walaupun kita meyakini dan ada yang sesuai, itu saudara-saudara. Jadi pada dasarnya matang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini pada poin yang ke-5 atau bagian ketiga itu adalah merupakan tuntunan bagi warga Muhammadiyah untuk melaksanakan aktivitasnya sebagai warga negara, sebagai manusia, dan yang sudah merdeka di Indonesia ini dalam rangka memenuhi apa yang menjadi harapan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah. Allah ingin menjadikan, jadi itu ketika Rabb, wa iz qala rabbuka, ketika Rabbmu, Tuhanmu menyampaikan kepada malaikat, berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Siapa yang mau dijadikan khalifah? Di situ kan tidak disebutkan di situ pada ayat itu siapa yang mau dijadikan khalifah. Nanti ayat berikutnya itu baru menyebut Adam. Jadi Allah itu hanya menyampaikan kepada malaikat bahwa saya akan, atau aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Ya, malaikat sudah tahu yang dia maksud itu, yaitu Adam, menjadikan khalifah di muka bumi.
Lalu qalu ataj'alu fi qalu ataj'alu fil ardi apa itu sambungannya, fiha wa yasfiqud dima. Apakah kamu akan menjadikan khalifah itu yang akan melakukan pertumpahan darah di muka bumi? Kalau Allah mengatakan, saya lebih tahu daripada kalian. Jadi kalau Allah menciptakan, Allah menjadikan kita, menjadikan Adam dan kita ini semua sebagai anak cucunya, sebagai khalifah. Saya sudah pernah rasanya menjelaskan itu. Istilah khalifah itu bisa kita artikan sebagai pemimpin, bisa berarti sebagai wakil. Kalau diartikan sebagai pemimpin, pemimpin itu adalah mengatur, ya, mengatur. Jadi mengatur di muka bumi ini dengan baik. Dan kalau kita artikan sebagai khalifah, sebagai wakil, ia mewakili Allah dalam hal mengatur kehidupan di muka bumi ini. Apa yang diciptakan Allah di muka bumi ini, maka manusia itulah yang seharusnya mengatur untuk kemaslahatan semuanya, sehingga manusia ini yang menjalankan aturan agama Allah akan menjadi rahmatan lil alamin. Nah, dalam menjalankan tugas-tugas itulah Allah menuntun kita, menuntun manusia lewat agama. Karena agama itu adalah aturan-aturan, aturan-aturan yang kita harus jalankan, nah, sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah Muhammadiyah menuntun kita sebagai warga negara apa yang kita harus lakukan sebagai warga Muhammadiyah. Jadi warga Muhammadiyah sebagai warga negara, apa yang harus dilakukan di muka bumi ini dalam rangka menjalankan tugas tadi itu sebagai khalifah fil ardi, khalifah di muka bumi. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, terkait dengan dalam hal berbangsa, itulah Muhammadiyah. Karena ingin mengayomi semua, maka dia tidak mau terlibat sebagai partai politik praktis. Walaupun Muhammadiyah pernah membentuk partai politik. Jadi Muhammadiyah itu pernah membentuk partai politik, tapi dia tidak pernah menjadi partai politik. Berbeda dengan NU. NU itu pernah menjadi partai politik dan menjadi peserta pemilu tahun 71 kalau saya tidak salah. Jadi itu kalau Muhammadiyah hanya membentuk partai politik yang namanya Parmusi, kemudian melebur menjadi Masumi. Itu Muhammadiyah. Dan Masumi itu menang
pemilu tahun 1955. Jadi hanya membentuk partai Muhammadiyahnya tidak. Tetap silakan jalan, tetapi dia dibina. Sekarang ini banyak orang Muhammadiyah yang memang naluri politiknya itu tinggi, banyak yang ingin menyeret dan menarik kembali Muhammadiyah ingin menjadi partai politik. Ya, jadi itu kalau Muhammadiyah, dengan pengalamannya tahun 55 itu dan sebelumnya, Muhammadiyah tidak akan, karena ternyata tidak berpengaruh terhadap perjuangan Muhammadiyah mencapai tujuannya. Bahkan dengan banyaknya orang dengan membentuk partai politik dulu itu, justru Muhammadiyah banyak yang orang-orang Muhammadiyah, maksud saya banyak yang sudah istilahnya itu Pak Ki Bagus Hadikusumo ke siapa itu tokoh Muhammadiyah yang melahirkannya kepribadian Muhammadiyah yang menjadi penyebab itu dirumuskan juga kepribadian Muhammadiyah, karena pada waktu itu setelah banyak orang Muhammadiyah masuk di Parmusi dan Masumi itu, akhirnya kalau istilah bajunya itu banyak yang compang camping, ya kembali lagi Muhammadiyah. Dan di Muhammadiyah itu cara-cara yang dia lakukan di partai politik itu yang dia pakai juga di Muhammadiyah. Sampai musyawarahnya pun kalau dia rapat, dia musyawarah, dia muktamar, cara-cara partai politik yang dipakai banyak yang seperti itu. Ini sekarang juga yang sebenarnya banyak yang begitu, mau bawa-bawa. Sampai coba seingat saya itu nanti tahun 95 itu muktamar Muhammadiyah di Aceh, baru saya melihat itu Muhammadiyah lewat muktamar, mau muktamar untuk calon pemimpin Muhammadiyah sudah ada bentuk tim sukses, sudah ada paket-paket beredar. Itu sebenarnya di Muhammadiyah itu mulai ada begitu tahun 95 pada waktu Pak Amin Rais naik menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Sebelumnya itu tidak. Sampai saya katakan pada waktu itu, yang tadinya kita dorong Pak Kiai Jamaluddin Amin maju menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah di Aceh itu tidak masuk. Saya bilang waktu itu tidak akan masuk ini dengan model begini. Ya, tidak akan. Padahal Pak Kiai Jamaluddin Amin adalah tokoh Muhammadiyah yang sangat disegani oleh pimpinan-pimpinan wilayah Muhammadiyah. Tapi karena pakai model-model begitu akhirnya tidak. Dan itu berlaku berjalan sampai sekarang ini. Kalau mau muktamar, mau muswil Muhammadiyah sudah ada model-model begitu. Bahkan di musyawarah daerah juga ada yang begitu-begitu. Ini sebenarnya sudah cara-cara partai politik. Yang sesungguhnya Muhammadiyah tidak menganut itu. Jadi itu orang yang melakukan begitu itu person-person. Makanya ada yang matang keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah seperti ini. Ada juga kita perjuangan Muhammadiyah. Nanti kita akan bahas semua itu, bagaimana sesungguhnya Muhammadiyah. Karena sasarannya Muhammadiyah itu sebagai gerakan dakwah pada poin pertama yang kita bahas yang lalu, sesuai dengan ideologinya. Muhammadiyah itu adalah
gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Itu jadi hanya di situ. Adapun teknis mencapai maksud dan tujuannya seperti di anggaran dasar Muhammadiyah itu, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, itu dengan berbagai usaha yang dilakukan. Usaha-usaha yang dilakukan ya seperti mendirikan sekolah, semua itu sebagai sarana dakwah dalam rangka mencapai tujuan tadi itu. Bagaimana bisa menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Ini yang sebenarnya sesuai dengan Quran dan hadis, makanya juga kita lakukan ini tahsinul Quran. Ya karena dasar kita, jangan bilang kita berdasar Quran dan hadis tapi tidak bisa membaca Al-Quran dan hadis dengan benar. Gimana caranya kita mau katanya berdasar Quran dan hadis? Makanya Quran hadis ini harus kita, itu sumber utama, itu kita sumber utama. Dan bagaimana menjalankan itu semua? Dibuatlah aturan-aturan. Ada anggaran dasar, ada amatan keyakinan, ada kepribadian Muhammadiyah, ada kitab perjuangan Muhammadiyah. Bagaimana dalam berjuang dalam rangka mencapai maksud dan tujuan itu. Di sisi lain juga ada aturan-aturan yang kita harus penuhi sebagai warga negara Republik Indonesia yang sudah merdeka dan punya dasar, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Makanya di kepribadian Muhammadiyah itu ya dicantumkan itu. Apa yang kita lakukan, kebijakan-kebijakan Muhammadiyah itu tidak bertentangan dengan undang-undang atau falsafah negara yang sah. Tidak boleh bertentangan itu, karena kita ini bernegara. Saya kira itu saudara-saudara untuk kita matang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah bagian akhir. Ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita kembali akan membahas tentang penjelasan, mungkin orang katakan juga tafsir muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, yang juga merupakan bagian daripada ideologi Muhammadiyah itu sendiri. Nanti kita akan bahas bagaimana muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Saya kira demikian. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai warga Muhammadiyah yang berada di amal usaha Muhammadiyah, yakni SMP Muhammadiyah 1 Makassar ini, saya kira itu untuk pengajian kita pada hari ini. Nasrun minallah wa atun karim wa basyrun bini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.